Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Halo, apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki dan kemudahan semua menjalani urusan-urusannya ya. Nah, hari ini kita jalan konvoy sama anak-anak motovlog di Sumatera Barat. Tujuan kita kali ini adalah ke Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini kita berada di kecamatan apa ya, bentar, Batipuh, Padang Panjang, Tanah Datar. Nah, kalau untuk pergi ke Batu Sangkar kita harus membelok ke kiri. Kalau kita ke Solok, kita lurus ke sana, lurus melewati Danau Singkarak. Nah, kalau kita ke Sangkar kita harus belok ke kiri ini. Nah, perjalanan dari sini hendak menuju ke Batu Sangkar itu sekitar 45 menit atau 1 jam lah paling lama, atau paling cepatnya 30 menit lah. Ya, jalan yang kita lalui hanya seperti ini. Jalur-jalur aspal, aspal dengan banyak tambal-tambal seperti ini, dan kontur wilayahnya adalah perbukitan. Jadi yang kita hadapi nantinya adalah kelokan-kelokan, tanjakan-tanjakan, dan pemandangan-pemandangan persawahan yang sangat indah sekali. Nah, ini udah bagus ya sebagian. Nah, kalau kalian hendak menuju ke Batu Sangkar melalui ini, disarankan untuk mengecek bensinnya dulu, ngisi bensinnya dulu ke Padang Panjang sebelum ini, karena di atas ini kita akan menemui SPBU lagi, karena yang ada cuman ketengan-ketengan atau Pertamini ya. Nah, bisa dilihat tanjakannya seperti ini. Kita akan melalui perbukitan menyusuri Gunung Marapi. Nah, hari ini kita di depan ada 3 orang ya, belakang ada 1 orang. Tujuan kita ya sebagai self healing juga, menuju objek-objek wisata yang ada di Batu Sangkar. Dan kita tidak kebut-kebutan, tidak terlalu terburu-buru. Kita tergolong santai, biar lambat asal selamat motonya. Nah, memang mendaki terus ya, tanjakan terus. Nah, kalau kalian mau konvoy, sebaiknya posisinya seperti ini ya. Satu memanjang ke belakang, jangan memanjang ke samping, karena itu akan sangat mengganggu pemotor pengendara yang lain. Kalau kalian memanjang seperti ini, masih banyak space yang bisa dipakai kalau ada mobil atau kendaraan lain yang nggak memotong. Dan untungnya seperti ini, kalian kalau ada lubang di depan, maka pit yang di depan itu yang mengontrol jalan. Jadi kita ikutin ban yang ada di depan kita ini. Kalau kena satu ya kena semua.
Nah, bisa dilihat jalannya jalan hutan ya. Sebenarnya ini bukan hutan. Ini adalah jalan perkebunan masyarakat. Biasanya di sini ada kebun apa nih? Jengkol, durian. Nah, seperti itulah tanaman-tanaman besar. Nah, beginilah enaknya kalau konvoy. Jalan jauh kita ada temennya, perjalanan jauh kita nggak terasa gitu. Dan nanti kalau ada kendala kita akan saling membantu. Mungkin kalian sudah punya merasakan ya bagaimana konvoy-konvoy, touring-touring. Nah, cuaca di sini cukup berkabut ya. Ini kabut. Dan biasanya sih jarang sih hujan. Biasanya kabut ini karena apa nih? Peningkatan asap atau peningkatan vulkanis Gunung Merapi yang membuat menutupi matahari, dan jadinya daerah ini agak berkabut karena kedinginan, karena dingin gitu. Karena kalau touring kita, konvoy kita cuma bertiga ya. Saya sekarang berada di posisi buncit karena lebih enak aja kan. Di posisi belakang lebih dapat feel-nya gitu, lebih terasa jalan-jalannya. Tapi kalau di depan sih sama aja, kita naik motor sendiri, pergian-pergian sendirian. Nah, bisa dilihat view-nya di sini ada terasering untuk sawah-sawah rakyat. Ini seperti di luar negeri kan, jalannya licin gitu kan, bersih, dikelilingi sama hutan-hutan. Nah, ini namanya pintu angin ya, karena diapit sama bukit-bukit. Nah, ini kita udah separuh jalan menuju Batu Sangkar, tanah datar. Nah, ke objek wisata yang ada di Batu Sangkar ini adalah Istana Basa Pagaruyung, Kerajaan Minangkabau. Yang kalian tahu, orang Minang ini kan pasti ada kerajaannya gitu, sama-sama kayak Sriwijaya gitu. Nah, ini adalah Kerajaan Pagaruyung namanya. Ya, kalau kalian ingin ke sini naik mobil umum bisa juga menggunakan bus. Nama busnya PO Batu Sangkar. Bisa kalian naik di Tabing ke apa? Di Ulak Karang juga ada, dekat PO apanya? Poolnya di Ulak Karang kalau nggak salah. Juga ada. Untuk tarifnya sekitaran 250.000. Beginilah kalau udah capek ya di jalanan. Kadang pegal-pegal sedikit, geser-geser punggung.
Memang untuk intercom lebih bagusnya ini pakai intercom nih kalau untuk konvoy, jadi kita saling berkomunikasi sambil jalan. Tapi ya karena namanya juga touring dadakan, karena ada keperluan, kayak kita touring seperti ini sambil wisata. Nah, di depan ini adalah daerah Pariangan ya, desa tercantik di dunia, yang ada di dunia, diakui dunia gitu. Nah, ini dia Pesona Minangkabau. Ini adalah desa Pariangan yang menjadi desa tercantik di dunia versi majalah travel yang terkenal di dunia. Nah, ini adalah tikungan fenomenal juga. Nah, bisa dilihat keindahannya, tikungannya letter U semua. Memang ada event-event touring ya antara motor club ya di Sumatera Barat. Tapi saya nggak ikut-ikut lah, mungkin sementara saya belum ikut. Ya karena nggak tepat juga lah, saya udah seperti ini, kesibukan seperti ini, ikut-ikut kumpulan-kumpulan motor. Nah, ini dia desa Pariangan, Nagari Tuo Pariangan, desa terindah di Sumatera Barat, di dunia, versi majalah travel yang ternama di dunia. Nah, oke. Mungkin sampai di sini kalian menemani saya konvoy road to Batu Sangkar. Kalau kita lanjutin ya susah ngeditnya juga sih. Ini kita seperti ini. Jadi kita akan bertemu lagi di Batu Sangkar. Oke, cekidot.